Oke teman-teman, selamat datang di channel IDS Newbie. Kali ini saya akan membahas tentang spindle yang akan dipakai. Nah, ini kebetulan saya pakai degrinder merek Ryu untuk spindlenya. Kenapa pakai degrinder ya? Itu karena yang pertama, kalau pakai spindle khusus CNC itu harganya lebih mahal. Kalau yang paketan ya, yang 300 watt itu biasanya harganya sekitar 1,3, tapi kalau ini pakai degrinder itu seingat saya habisnya sekitar 1 jutaan kurang, dan wattnya lebih besar ya, ini 750 watt. Nah, sebenarnya juga bisa pakai trimmer, cuma trimmer itu menurut saya suaranya agak keras gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbandingannya seperti ini. Kalau trimmer itu harganya 200 ribuan, itu mungkin sudah dapat, tapi itu kan belum sama bracket dan kelengkapan lainnya. Namun suara degrindernya itu lebih low frekuensi dari trimmer yang cenderung high frekuensi ya, sehingga menurut saya itu lebih bisa diterima oleh telinga, terutama untuk pekerjaan yang cukup lama ya. Kalau pakai CNC itu kan kalau suaranya keras atau gimana itu kan nggak enak di telinga. Nah, ini saya mencoba mencari yang lebih soft lah untuk telinga. Oke teman-teman, ini degrinder Ryu-nya yang sudah saya pasang. Teman-teman bisa lihat untuk proses pemasangannya ini ada dua bracket yang saya pakai. Yang pertama adalah ini bracket 65 mm. Kemudian yang bawah itu adalah SK35. Jadi yang bracket 65 mm itu ternyata agak kebesaran ya. Jadi ada bagian yang saya potong. Jadi saya potong bagian sisi ini, saya potong. Yang sana kan sudah potongan. Nah, itu saya potong supaya bisa terpasang itu. Kemudian untuk SK35-nya itu terlalu kecil, sempit gitu, sehingga saya bubut tipis ya. Tipis sekali bubutannya. Jadi supaya bisa pas dengan ini ya, bagian sininya ini. Tuh saya bubut tipis. Nah, ini saya pikir sudah sangat kokoh. Nah, kita akan lihat lebih dekat. Nah, ini bagian SK35-nya ya. Jadi dia tidak ada perubahan untuk dudukannya, cuma kemarin saya bubut lebih tipis itu aja. Tapi ketika berkaitan dengan dudukannya atau bagian sini ini tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi untuk SK bukan SK35 ya, tapi bracket 35 mm nya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada tambahan aluminium setebal 1 cm ya, 1 cm. Kemudian di bawahnya sini masih saya tambahi dengan ring ya, ring biasa itu, supaya bagian sini itu bisa sejajar, supaya degrindernya ini bisa sejajar, sehingga bisa pas atau lurus istilahnya. Tapi juga belum tahu nanti tingkat kelurusannya, nanti bisa baru dicek ketika proses cutting ya. Nanti teman-teman bisa lihat kalau sudah ini selesai CNC-nya, nanti ada tes lah. Tes itu nanti bisa kita ketahui bagaimana kemampuan degrindernya juga ya. Jadi saat ini saya belum bisa tes untuk motong material apa gitu, tapi yang jelas saya harap nanti cukup kuat ya. Ini pemasangannya seperti ini. Kemudian kalau pakai degrinder juga ada kelemahannya. Yang pertama adalah ini ya, ini dimensinya
panjangnya itu atau tingginya itu cukup tinggi atau cukup panjang sehingga makan tempat ini. Kemudian untuk kelemahan yang lain ada di coletnya, teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, jadi ini salah satu kelemahan dari penggunaan degrinder ya. Nggak tahu ini kelemahan atau bukan ya, tapi saya pikir ini perlu saya sampaikan. Jadi kalau kita pakai CNC spindle yang khusus itu biasanya memakai ER11 ya. Ini ER11, teman-teman bisa lihat bentuknya. Nah ER11 ini, dan ini coletnya. Nah, coletnya ini nyangkut. Nah kalau pakai degrinder itu ternyata ininya tidak sama, dia berhenti di tengah, nggak bisa nyambung terus, berarti ukuran ininya beda, umurnya atau apanya ini beda. Oleh karena itu dia ini ujungnya ini tidak bisa dipasang di degrinder, sehingga ini mungkin bisa jadi masalah. Tetapi iya, karena pasti akan jadi masalah karena kita nggak bisa pakai colet ER11, karena itu biasanya terus digunakan kayak adapter kayak gini nih. Teman-teman bisa lihat ada adapternya. Nanti ini sudah saya pasang adapternya. Nah ini adapternya. Nah ini adapternya adanya itu setahu saya itu ada yang ukuran 4 mm sama 6 mm, mungkin ada, saya nggak tahu. 4 mm sama 3,17. Jadi kalau dari situ penggunaan mata bor atau mungkin mata router atau apa itu mungkin terbatas, tidak seperti coletnya ER11 ya. Mungkin kalau teman mencari ada yang ukuran 1 mm, 2 dan seterusnya. Kalau ini ada keterbatasan. Nah ini mungkin bisa diakali tapi perlu modifikasi ya. Ya mungkin nanti kita coba apakah bisa atau tidak. Oke teman-teman, itu salah satu masalah ya yang kemarin saya bingung. Untuk sementara saya akan mencoba kayak degrinder untuk spindle CNC nya, tapi apakah nanti bisa dipakai atau tidak saya masih belum bisa tahu, kecuali sudah tes cut dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk menonton kelanjutan pembuatan CNC ini di episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.